Kisruh di internal partai politik telah berujung terpilihnya Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko menjadi nakoda baru di Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Sumatera Utara. Meski begitu, tudingan terhadap penyelenggaraan yang dianggap inkonstitusional dan juga abal-abal ini juga masih terus disuarakan dari pihak sebaliknya. Nah, saling klaim semakin menguat di tengah dualisme kepemimpinan. Apa selanjutnya? Kemana bola panas ini akan diarahkan? Atau akankah islah bisa terwujud? Kita elaborasi lebih lanjut dengan dua narasumber yang bergabung lewat sambungan Zoom dari luar studio dan juga sambungan telepon ya. Ada Herzaki Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, dan juga Max Sopakua, penyelenggara KLB Demokrat Deli Serdang, Sumatera Utara. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini. Saya ke Pak Max ya, Pak Max, ini kayaknya terbatas waktunya, cukup sibuk Anda hari ini. Saya ke Anda dulu. Ini kan Kongres sudah selesai, tapi urusannya kan masih panjang nih. Sebelum saya lanjut atau menanyakan apa strategi di pertarungan selanjutnya, saya konfirmasi dulu. Dengan terselenggaranya KLB ini dan terpilihnya Pak Muldoko, apakah kemudian ini menjawab tudingan publik dan juga mengkonfirmasi bahwa isu kudeta yang di awal ini cukup disangkal, yang katanya cuma ngopi-ngopi doang, ini berarti benar adanya Pak Max? Pak Max, silakan. Halo, halo. Ya, Pak Max, silakan. Putus-putus ini, saya nggak dengar pertanyaannya. Oke, saya ulang ya pertanyaannya ya. Sudah clear ya? Oke, ini kan urusannya masih panjang, walaupun Kongres luar biasa sudah selesai kemarin, tapi saya ingin tanyakan kembali, sebelum lanjut ke pertarungan selanjutnya dan juga strategi yang akan digunakan, saya konfirmasi terlebih dahulu, terselenggaranya KLB ini dan terpilihnya Pak Muldoko, ini mengkonfirmasi tudingan dari publik bahwa kemudian isu kudeta yang di awalnya disangkal, yang dikatakan cuma ngopi-ngopi doang, ini berarti benar adanya Pak Max atau bagaimana argumentasi Anda? Silakan. Oke, saya ngerti gitu. Dan sebenarnya saya betulin bukan opini publik, opini pihak sebelah sana gitu. Jadi begini, ya. Hidup ini penuh dinamika. Ada senang, ada susah, ada sedih, ada happy, ada kecewa, ada ketawa, dan lain-lain sebagainya. Tidak mungkin kita harus selalu happy-happy aja gitu. Ada saatnya juga gitu. Nah, kalau disebut bahwa apa tindak lanjut dari Kongres luar biasa yang sudah terjadi di Sumatera Utara atau di Deli Serdang ini, itu adalah mengikuti proses berikutnya, bahwa hasil atau yang terjadi sekarang ini sudah akan kita daftarkan ke lembaga negara yang terkait, yaitu Kementerian Kumham, untuk mendapat legalitas. Itu saja. Kita tidak lagi akan berpikir dengan tudingan ilegal, tudingan abal-abal, tudingan. Udah bosan. Saya bosan mendengarkan itu karena saya menjadi pembicara udah berkali-kali dan itu aja yang saya dengar. Oke, saya konfirmasi lagi. Artinya kemudian yang berlaku kemarin di Deli Serdang, KLB-nya bukan KLB abal-abal, begitu ya? Anda yang ngomong abal-abal dengan mereka di sana yang abal-abal. Kami menyalahkan dengan kejujuran dan dengan fakta-fakta yang ada. Anda baru saja menyebutkan abal-abal. Jadi Anda termasuk saya mengutip pertanyaan Ketua Umum Partai Demokrat AHY yang tadi malam juga sudah mengkonfirmasi bahwa KLB yang berlangsung adalah inkonstitusional dan abal-abal. Ini yang saya kutip. Kalau AHY yang mengatakan itu atau SBY yang mengatakan itu wajar-wajar saja karena mereka adalah pihak yang kalah. Pihak yang kalah, kami yang bisa menyelenggarakan itu karena awalnya mereka mengatakan kita inkonstitusional, tidak mungkin terjadi KLB, tiba-tiba KLB itu muncul terjadi. Jadi ya Anda tahu sendiri betapa sedihnya mereka, lantas keluarlah berbagai alasan bahwa urusan Muldoko dibawa-bawa, urusan KSP dibawa-bawa, urusan Jokowi malah dilibat-libatkan di sana. Itu sudah tidak relevan lagi. Mari kita bertarung dengan gentleman di pengadilan nantinya. Kita bertarung di Kumham. Kita bertarung
siapa yang legal nantinya. Itu aja. Oke. Nggak perlu lagi saya tanggapi apa yang menjadi pertanyaan tadi gitu. Oke, artinya bola panasnya sekarang berada di Menkumham dan tentu ini akan dilihat soal legalitasnya ini. Apa argumentasi Anda soal yang satu ini, soal bagaimana legalitasnya nanti akan ada di Menkumham? Seperti apa optimistis Anda untuk melihat ini menjadi muara terakhir dari kisru ini? Saya bukan pengambil keputusan di Kementerian Hukum dan HAM. Saya adalah peserta inisiator yang membuat KLB. Kami akan serahkan hasil-hasil ini kepada Kumham untuk diteliti dengan alasan-alasan yang rasional. Kenapa KLB ini terjadi? Ada apa? Ada keresahan di mana? Ada kesumbatan di mana? Ada penekanan di mana? Bagaimana menyelenggarakan sebuah partai politik yang rasional dengan melibatkan sebuah proses bagi semua rakyat Indonesia, bukan milik sebuah kelompok atau milik sebuah keluarga. Oke, clear di situ ya. Baik, saya ke Bang Zaky. Bang Zaky, apa respon Anda soal ini? Semalam AHY sudah menyatakan akan melakukan perlawanan, kemudian Pak SBY juga mengaminkan itu, tidak akan tinggal diam. Langkah yang lebih spesifik yang akan dilakukan apa? Ya, hari ini Mbak, terutama sejak hari Jumat kemarin, kewarasan publik kita dan juga demokrasi kita kembali dipertanyakan juga. Kita sedang diuji gitu, di mana KLB yang tidak punya kekuatan hukum sama sekali. Kenapa tidak punya kekuatan hukum? Ya udah jelas gitu, ya bahwa ada aturan yang mengatur itu, ada ADRT Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh SK Menhukam 18 Mei 2020. Jadi ini bukan urusan internal, ini adalah aturan hukum. Kenapa sudah tercatat di lembar negara? Ini menjadi pertanyaan besar. Mohon maaf nih saya sampaikan. Bahkan Bapak Mahfud aja bilang bahwa ini urusan internal. Salah besar Pak. Kalau kami belum ditetapkan oleh SK Menhukam, baik kepengurusan 2020 kemarin maupun ADART-nya, barulah kita bicara mengenai urusan internal. Tetapi ya sudah sangat jelas bahwa ya penyelenggaraan KLB ini kan jelas perbuatan melanggar hukum gitu loh. Kenapa? Tidak sesuai dengan ADART yang sudah tercatat tadi, sudah disahkan oleh SK Menhukam. Berarti yang melaksanakan ini lagi-lagi adalah itu melawan hukum gitu loh, melawan negara, bukan melawan kami sebenarnya. Ini melawan Kemenhukam nih sebenarnya. Oke, Bang Zaky. Melawan negara. Jadi jangan dibolak-balik bahwa seakan-akan ini urusan internal. Ini saya agak bingung, pakar hukum yang seharusnya sangat pintar, kemudian tetapi beliau setelah menjadi Menko Polhukam, kami agak bingung gitu dengan pernyataan beliau. Ini kami sangat-sangat mempertanyakan. Ini kan hal yang sangat terang dan jelas. Jangan diputerbalikan fakta ini satu hal. Yang kedua, kenapa kemudian ini perbuatan melanggar hukum tidak sesuai ADART? Ya coba ditanya Mas, pelanggarannya itu sopo gitu loh. Itu mantan kader. Dan yang sekarang tadi diajak bicara juga, mohon maaf, Pak Maksi Pakua itu, kalau paham undang-undang partai politik dan paham ADART Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh SK Menhukam, tahu bahwa kalau seseorang anggota partai politik itu berhenti secara otomatis kalau sudah masuk partai lain. Beliau video fotonya banyak kok di Partai Emas hari bulan Desember lalu. Kok mendadak ujuk-ujuk balik lagi ngurusin Partai Demokrat? Kami nggak pernah lihat beliau buat KTA. Di sistem kami juga tidak tercatat buat KTA gitu. Ya masuk organisasi itu ya ada kejelasan lah. Oke lah, dulu pernah mendirikan berjasa segala apa. Oke, Bang Zaky. Banyak kok yang udah mendirikan dan berjasa Bang Zaky, tidak sebentar, lagi di Bang partai Max, kami. saya potong. Wajar aja kok, biasa aja kok. Oke, gitu, Bang Zaky, ya. saya potong. Jadi tolong jangan sampai membuat publik nggak waras ini dengan tontonan dagelan ini. Oke, gitu. Bang Zaky, saya potong sedikit. Sebelum lebih lanjut, apa jangan-jangan konsolidasinya nggak selesai-selesai karena tudingannya isu kepemimpinan AHY di Partai Demokrat ini yang tidak bisa menyelesaikan persoalan internal sehingga muncullah bentuk KLB kemarin yang dilakukan oleh mantan kader dan elit-elit partai begitu. Ini menjawabnya bagaimana? Ini pertanyaan besar adalah bahwa sangat terang dan benderang sekarang. Kalau 1 Februari 2021 lalu kami sampaikan bahwa ini GPKPD, Gerakan Pengambilan Kepemimpinan Partai Demokrat, ini diinisiasi oleh pihak eksternal, oknum kekuasaan yang terus-menerus menolak. Kalau hanya riak-riak kecil ini nggak ada siapa-siapa. Coba dilihat muka-muka yang tampil memimpin kongres, yang bolak-balik muncul di TV yang mewakili, itu bukan siapa-siapa di Partai Demokrat. Itu sudah mantan kader. Mohon maaf, itu sudah mantan kader, bukan pemilik suara sah. Jadi tidak punya legal standing, tidak punya kekuatan hukum gitu loh. Ini kan menjadi masalah besar. Tetapi kemudian muncullah tadi
ya oknum kekuasaan yang melakukan abuse of power, dan akhirnya kebuka kemarin. Dengan ini saya terima by phone. Bayangin Mas, mana ada dalam waktu 40 menit Kongres mengubah ADRT dan ya legal standing nggak jelas. Tahu-tahu kemudian ya dengan ini saya terima. Apakah voting berdiri ini dari mana ceritanya ya? Ini, mohon maaf, KLB gagalan lagi-lagi dan kami agak kaget gitu. Seorang yang punya posisi sangat tinggi, KSP, itu lambang Pak Presiden Jokowi, orang terdekat loh. Ya, kalau bicara mengenai struktur, tapi kok kayaknya perilakunya sangat-sangat tidak etis dan jadi mempertanyakan, nggak tahu apa ini benar atau nggak tahu apa di KLB dagelan ini. Tapi kok beliau mengiyakan sehingga benar kan? Ya, apa yang kami sampaikan, maaf Mas, apa kami sampaikan sebulan yang lalu, yang semua orang bilang enggak, dan dia juga menyangkal bolak-balik dengan konferensi pers, membuka kedoknya sendiri gitu. Oke, Bang Zaki, kita sudah dapat ada yang berlaku zolim ya, ada berlaku aniaya. Oke, Bang Zaki, kita sudah dapat poinnya. Saya ke Pak Max. Dan mereka beliau mengira bahwa beliau bisa seenak-enaknya saja. Pak Max masih dengan kita Pak ya? Partai politik yang diatur undang-undang. Ya Pak Max, kalau kemudian ada tudingan seperti ini bahwa kemudian ini kader-kadernya yang tidak memiliki hak suara, kemarin juga legalitasnya dipertanyakan. Nah, kalau persoalan ini akan dibawa ke Menkumham, mengkonsolidasikan di internal Partai Demokrat versi KLB kemarin ini akan seperti apa? Karena ini diperkuat dulu dong ya di dalamnya supaya nanti bisa legalitasnya juga bisa akan lebih jelas begitu. Wah, kami lebih cepat, lebih dulu memikirkan hal itu daripada yang Anda sebutkan. Ini seperti misalnya kita menunggu bisnya udah jalan kita marah-marah. Orang bisnya udah jalan kok sekarang baru ribut. KLB itu udah jalan, Mas. KLB itu sudah selesai, sudah melahirkan ketua umum dan pangkat yang lain. Kenapa masih dipersoalkan juga legal atau tidak? Legal atau tidak itu di Kumham, legal atau tidak itu di pengadilan, PT UN dan lain-lain sebagainya. Ngapain kita tarik urat leher di sini untuk menyatakan bahwa ini legal, anggaran dasar, anggaran takas. Bosan saya mau bicarakan anggaran dasar itu, Mas. Hampir 1-2 minggu ini itu lagi yang dibicarakan sama kelompok sana gitu. Anggaran dasar tidak diikuti, kemudian tidak legal dan lain-lain sebagainya. Urusan itu ini KLB-nya sudah jalan, sudah ada ketua umum. Apa yang mau didebatkan sekarang ini? Debatkan nantilah di pengadilan kalau mau gitu. Artinya memang sudah siap bahwa dengan yang hadir kemarin perwakilan DPD, DPC itu adalah orang-orang yang memang seharusnya memberikan hak suara yang legal begitu ya, dan ini akan siap dengan proses selanjutnya. Inilah yang memang saya pikir sebuah kesalahan. Barang sudah tidak ada, barang itu sudah selesai, masih diperdebatkan cara pembuatannya. Ini kayak saya ikut istilah Pak Andi Malarangang kemarin. Ini hantu belau ya, teori hantu belau namanya itu. Oke, ini terakhir, seberapa yakin kemudian teman-teman yang ada di KLB kemarin memilih Pak Muldoko dan kemudian menakodai Partai Demokrat ini? Kan kemarin juga biasanya kan ada pidato dulu untuk meyakinkan yang hadir begitu bahwa Partai Demokrat ini bisa dibawa ke hal yang lebih baik begitu. Ini argumentasi Anda bagaimana soal ini? Seberapa yakin kemudian ini bisa melaju untuk merubah peta politik di kemudian hari? Anda mendengarkan atau tidak lewat rekaman pidato Muldoko tadi malam? Itu kan setelah terpilih ya. Pidato seorang komandan, pidato seorang pemimpin, pidato seorang yang akan membawa partai ini ke masa kejayaan di 2024. Itu pidato komandan. Komandan yang tidak pernah meninggalkan prajurit yang berperang sendiri, tapi bersama prajuritnya maju ke medan perang. Itu Muldoko tadi malam dengan kami gitu. Oke, berarti tudingan tidak bersikap kesatria itu salah ya? Tidak tepat gitu ya? Yang tidak satria itu siapa? Mari kita periksa diri. Yang tidak satria itu siapa? Yang menggusur orang itu siapa? Yang menindas orang itu siapa? Itu namanya baru kita berpikir kesatria. Oke, saya ke Bang Zaki. Bang Zaki,
Oke, Bang Zaky, selanjutnya apa kemudian yang akan dilakukan di internal Partai Demokrat? Ini kan DPC dan juga DPD kan harus diperkuat nih biar tidak ada yang nyebrang begitu ya. Karena kan isunya kemarin banyak juga yang mengatakan bahwa ada hal-hal yang sifatnya iming-iming, kekuasaan dan juga money politik. Ini mengantisipasi hal-hal seperti ini akan bagaimana? Ini publik yang bicara, Bang. Iya, ini alhamdulillah DPD, DPC kami solid dan militan. Bahkan mereka kemarin pun dia ancam sama kayak sebelum-sebelumnya. Anda mau saya PLT ya, Anda mau saya PAW ya. Ini KLB yang menang ini di Kemenkumham. Mending Anda segera gabung kami deh gitu. Mereka ketawa gitu loh. Mereka saat ini Mas ya, udah banyak sekali mereka tampil buat konferensi pers. Kami pemilik suara yang sah di berbagai provinsi. Ketua DPD, ketua DPC. Lalu yang datang di Deli Serdang itu siapa? Mohon maaf Mas. Ini orang punya uang, ya satu orang dibayar 100 juta katanya, menurut penuturan yang para kader kami yang menolak hadir. Dipakein baju, dianggap aja perwakilan daerah A. 500 orang didatangkan, kader kami ini ratusan ribu bahkan jutaan. Ya kalau kayak gini kan lucu gitu loh. Ya di mana ini negara hukum rimba. Ini negara di mana pertanyaan kami gitu loh. Kok yang kayak gini-gini diperbolehkan? Jadi sama sekali tidak ada dualisme. Kenapa? Ya kan nggak ada dasar hukumnya. Kecuali kalau ini udah menjadi namanya negara hukum rimba. Tapi kami masih percaya bahwa di sini adalah masih negara hukum gitu ya. Ini sehingga banyak sekali ya ini ilegal yang kayak gini-gini kok dibiarkannya akan menjadi presiden hukum yang sangat jelek gitu loh. Presiden politik yang sangat jelek. Berarti kalau saya KSP, saya orang dekat presiden, terus kalau saya suka-suka saya, tidak ada izin Satgas Covid segala apa, tidak ada izin dari polisi untuk keramaian, tapi saya mau buat acara suka-suka saya dong gitu. Dan ujung saya mau ngambil partai politik ini, nah minggu depan saya mau ngambil partai politik yang lain lah. Saya tinggal ambil dan bayar aja dia, meskipun dia bukan ketua DPC, bukan ketua DPD yang punya hak suara, lalu kemudian mau disahkan atau kemudian merasa, oh ini benar, sudah terjadi. Oh yang benar aja lah gitu. Ini bukan hukum rimba. Boleh Anda punya orang ya, dekat kekuasaan, oknum kekuasaan. Tapi mohon maaf, kami Partai Demokrat tidak akan mundur melawan kelakuan hina dari mantan kader kami mau yang didukung oleh oknum kekuasaan. Dan kami justru sangat malu. Ya, terakhir Bang sangat Zaky. malu Mas, sangat malu. Ya, kami sangat malu. Bang Zaky, melihat orang dekat presiden. Nggak malu apa gitu? Nggak punya etika apa gitu? Bang Zaky. Nggak melihat apa ini dagelan gitu. Ya, tolonglah kalau punya ambisi politik, cara beretika sedikit lah gitu. Bang Zaky, terakhir saya ingin sampaikan, artinya perlu menunggu atau tidak pernyataan resmi dari istana atau presiden soal ini? Itu sih silakan Pak Presiden aja, kan kita nggak bisa ngatur-ngatur Mas, emang kita bosnya kan enggak. Ya, tapi kan Pak Muldoko itu kan pembantunya Presiden. Yang bisa ngatur Pak Muldoko ya hanya Pak Presiden. Kalau kami kan bukan pimpinannya Pak Presiden, kami nggak bisa ngatur Pak Presiden. Yang bisa ngatur Pak Muldoko itu Pak Presiden, karena beliau pimpinannya. Bagi kami itu kan sudah terang benderang gitu. Ya, kalau kami masih percaya Pak Jokowi punya hati nurani ya. Punya juga kepercayaan bahwa ini adalah masih negara hukum, beliau tentunya bisa berlaku sepantasnya. Tapi itu kami serang kepada beliau. Kami nggak mau dorong Pak Jokowi harus ini. Nggak, itu udah ranahnya beliau. Kalau dari kami jelas, ketua-ketua DPD, DPC kami ya, dan juga para pemilik suara sah, dan juga kader kami seluruh Indonesia yang ketawa dan malu ya Mas ya, dan jijik melihat KLB dagelan itu gitu ya. Bang Zaky, akan terus bergerak, akan terus berjuang. Kami akan lakukan ada beberapa tindakan ke depannya Mas. Ya kalau di pengadilan, iya kami akan lakukan, sudah dalam proses ya, bukan hanya DPP tapi juga teman-teman dari tingkatan DPD, DPC semuanya bergerak bahkan harus bawah. Kader-kader harus bawah. Kami akan mempertahankan kehormatan dan kedaulatan partai kami dari tindakan memalukan dari segelintir mantan kader kami yang berkolusi ya dengan oknum kekuasaan yang benar-benar mempertontonkan perilaku yang tidak beretika dan tidak beradab. Sayang sekali ini negara hukum rimba, bukan negara hukum. Ya, Bang Zaky, saya harus potong pernyataan Anda karena durasi yang juga tidak memungkinkan. Terima kasih sudah berbagi perspektif dengan kita. Sebelumnya juga ada Max Sopakua yang juga sudah memberikan perspektifnya soal kisruh di Partai Demokrat. Terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung. Terima kasih Mas, makasih CNN, sehat selalu Mas Ferdi.